Selamat pagi semuanya. Pagi. Mana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Siap untuk memulai pelajaran kita? Siap. Oke, sebelum itu saya pengen dites dulu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Salam literasi. Literasi. Oke. Saya ingin absen dulu ya sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini. Untuk mempersingkat waktu, siapa yang tidak hadir hari ini? Grace itu sakit di sini Alba. Alba. Sakit. Oke. Jadi tujuan daripada pembelajaran kita hari ini adalah setelah kita mempelajari tentang sistem pencernaan lanjutan daripada materi kita yang kemarin, ya, kita mengetahui jenis-jenis daripada penyakit yang terdapat pada tubuh manusia, ya, mengetahui jenis-jenis penyakitnya. Kenapa bisa seseorang itu menjadi sakit seperti itu? Lalu manfaatnya adalah otomatis setelah kita mempelajari ini, kita mengetahui, ya, pertama dia jenis-jenisnya, jenis-jenis penyakitnya apa aja, lalu kenapa bisa terjadi, itu nanti yang manfaatnya untuk kamu. Dan juga pastinya kamu bisa untuk menjawab soal yang sudah saya berikan nanti. Oke, seperti itu ya. Nah, lalu tahu nggak kamu kenapa manusia bisa sakit? Karena kekurangan energi. Terus, bagus. Karena imun tubuhnya lemah. Imun tubuhnya lemah, betul. Yang lain ada? Ada lagi? Kekurangan zat gizi, betul. Jadi itu adalah merupakan suatu jawaban yang paling tepat, ya kan? Lalu misalnya dengan bertanya, kenapa seseorang itu setelah makan kok bisa dia mendapatkan energi? Karena apa? Karena karbohidrat. Ya, karena dia sudah mendapatkan sumber karbohidrat. Dia sudah mendapatkan zat-zat karbohidrat yang menjadi sumber energi. Seperti itu, ya. Jadi logikanya seperti ini. Ketika kita makan yang berupa seperti karbohidrat, ya, karbohidrat itu kita dapat dari mana? Karbohidrat dari makanan. Makanan ini adalah zat padat, zat padat. Nah, setelah makanan itu masuk ke dalam mulut, pasti makanan itu dia akan dikunyah, ya kan? Setelah dikunyah, maka yang terjadi adalah gerakan mekanis sama kimiawi, dan udah masuk lagi nanti ke lambung, ya kan? Setelah masuk ke lambung, baru dia masuk ke usus halus. Ya, setelah usus halus, disitulah dia diserap, ya, diserap oleh tubuh, ya kan? Setelah diserap oleh tubuh, maka dia akan dibawa ke mana? Ke darah, ya, darah. Ya, setelah sampai ke darah, maka datanglah dia si hormon insulin. Dia akan memberitahu ke pankreas, ya, ke pankreas. Pankreas tugasmu ada di sana.
karena sudah banyak masuk gula, ya. Dan gula itulah yang akan dirombak, ya, yang akan dirombak, ya, menjadi ATP. Seperti itu. ATP itu apa? Adenosis trifosfat. Itulah dia energi yang kamu pakai dalam beraktivitas. Seperti itu. Sampai di sini ada yang perlu tanyakan? Ya. A few moments later. Oke. Dan sekarang yang menjadi tugas kita adalah kita akan mengamati video yang sudah ada saya siapkan nanti di depan. Ya. Silahkan anak-anak bisa memberikan tanggapan terhadap beberapa video tersebut. Ya. Apa yang kamu dapat dari situ? Ya, minimal dua, ya, minimal dua lah dari tanggapan kamu terhadap video yang saya buat. Oke, siap untuk mengamati? Ya. A few minutes later. Oke, Mister ingin bertanya, apa yang kamu dapat dari video tersebut yang kamu amati itu? Kita tidak boleh banyak makanan pedas dan asam. Oke. Yang pertama katanya kita tidak boleh terlalu banyak memakan makanan yang pedas Asam. dan asam. Betul nggak? Betul. Alasannya? Hanya soalnya nanti apa penyakit demam, diare, Oke. asam lambung. Bisa menyebabkan terjadinya penyakit MA yang menimbulkan, ya, timbulnya, ya, asam lambung, ya. Lalu asam lambung itulah nanti akan menggerogoti, ya, menggerogoti daripada dinding daripada lambung kita. Karena kita tahu bahwa di dalam lambung itu ada terjadi gerakan secara peristaltik, ya kan, dia mau remas terus kan, ya. Lalu kalau nggak diremas makanan itu nggak bisa hancur, ya kan, harus diremas sama dia. Sehingga ketika dia sudah bercampur dengan asam daripada lambung, sehingga dia lebih cepat, ya, lebih cepat dia menghancurkan makanan-makanan itu. Zat-zat padat tadi menjadi zat-zat cair yang akan diserap oleh tubuh kita. Oke, jawaban yang lain. Apa yang kau dapat dari video tersebut? Dokter tahu cara menghindari penyakit-penyakit yang Oke. Jadi kelompok berapa nih? Kelompok 2. Ya. Jadi mereka jadi tahu apa? Cara untuk menghindari gangguan daripada kelainan daripada sistem pencernaan. Mereka bisa menghindari supaya tidak sakit. Ada yang lain? Ayo. Dari kelompok dua kita juga mengetahui apa saja jenis penyakit yang menyerang sistem pencernaan dan penyebabnya. Oke. Jadi mereka yang kelompok 2 jadi mengetahui jenis-jenisnya, ya, jenis-jenis daripada penyakitnya pada sistem pencernaan. Jadi apa-apa saja jenis-jenis daripada penyakit, ya, kelainan daripada sistem pencernaan. Oke, ya. Nah, jadi di sini Mister punya catatan, ya. Jadi di sini berdasarkan data dari WHO, ya, pada tahun 2013 bahwa
di beberapa negara mengalami angka persentase kejadian MAH tertinggi di dunia, antara lain adalah di Kanada. Di Kanada itu dia sebanyak 35%. 35% berarti udah banyak banget ya. Lalu di Cina itu 31%. Nah, banyak juga. Prancis 29,5%. Inggris 22%. Lalu Jepang 14,5%, dan insiden kejadian MAH di Asia Tenggara sebesar 583.635 dari sejumlah penduduk setiap tahunnya. Ya, kejadian MAH pada masyarakat Indonesia masih cukup tinggi. Ya, pada tahun 2014 bahwa di Indonesia mencapai 40,8%. Berarti dengan jumlah persentase yang sangat banyak, ya. Lalu berdasarkan hal itu, menurut kalian apa yang menyebabkan terjadinya penyakit MAH pada manusia yang ada di Indonesia? Karena jumlah persentase di Indonesia itu lebih besar, ya, ada 40%, ya, 40,8%. Apa yang menjadi penyebabnya? Oke, satu. Telat makan, gitu ya? Terlalu banyak konsumsi asam dan pedas. Masuk apa? Ya, karena biasanya orang-orang Indonesia itu suka sama yang pedas. Asam. Ya. Salah satu contoh ketika kamu pergi ke warteg tanpa adanya sambal, sepertinya rasanya hambar. Betul. Betul kan? Tapi kalau kamu pergi ke luar negeri, ya, sekalipun mereka, di antara mereka pasti banyak, ada juga yang mengatakan yang pedas sudah, ya kan? Oke, tapi kalau kita lihat lebih dominan, ya, lebih dominan sedikit mengonsumsi yang pedas, oke, ya. Karena bisa saja yang di luar negeri sana hanya memakan roti-rotian, kue-kuean, benar nggak? Ya, Ya. Kalau di Indonesia tanpa adanya masuk nasi, sepertinya belum makan. Benar nggak? Kayaknya kurang sesuatu seperti itu. Ya, jadi benar jawabannya dia. Oke, ada jawaban yang lain tidak? Kurang? Nah, kurang menjaga kebersihan. Betul apa tidak? Betul. Ya. Cara cuci tangan, ya, mungkin, ya, mungkin. Ya. Karena kalau nggak cuci tangan juga masih bisa makan, kan? Bisa pakai sendok kok. Yang pasti dia kurang untuk menjaga kebersihan. Seperti itu. Jawaban yang lain? Banyaknya pengangguran dari Bisa jadi banyaknya pengangguran, ya, banyaknya pengangguran sehingga kecukupan daripada bahan pangan akan berkurang, seperti itu ya, sehingga bisa dalam satu keluarga siangnya makan, sorenya tahan lapar. Karena apa? Faktor daripada ekonomi. Seperti itu. Jawaban yang sangat luar biasa. Mungkin kalau ada yang lain? Ada lagi? Nah, banyaknya peminat daripada minuman yang bersoda, alkohol,
kopi, benar nggak? Coba bedakan kopi kita sama kopi luar negeri, ya kan? Nah, sangat beda, ya. Tetapi kita nggak mau untuk ke kualitas kopinya, ya kan? Karena bukan bagian kita. Ini kita hanya membahas bagian luarnya saja. Kalau dalamnya adalah urusan mereka. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi di sini Mister sudah membuat RKPD ya untuk kau jadikan di dalam mading nanti ya. Ya. Inilah dia langkah-langkah daripada kerjamu yang harus kau isi ya. Setelah kau baca nanti ikutin saja urutannya, lalu kau tempelkan di dalam madingmu ya. Sekaligus di sini juga nanti sudah Mister siapkan beberapa buku ya sebagai penunjang daripada hipotesis kamu ya, dugaan sementara daripada jawaban kamu. Untuk setiap kelompok bisa mengambil beberapa buku yang secukupnya. Pak, ini satu lagi. Oke. Oke ya. Sudah? Yang menjadi tugas kamu adalah coba kamu cari jenis-jenis penyakit yang terdapat pada sistem pencernaan pada manusia, lalu organ-organ apa saja yang dirusak, ya. Lalu setelah itu bisa kamu tempelkan di madingmu dengan mengikuti daripada langkah kerja kamu. Oke? Mister akan kasih waktu kamu sebanyak 15. Oke? 15 menit ya. Tetapi anak-anak harus memperhatikan jam kita, karena setelah itu kamu nanti akan mempresentasikan daripada mading kamu ya, bagaimana kamu membentuk mading itu. Buatlah sebagus mungkin ya, sehingga menarik perhatian daripada kelompok lain untuk melihat madingmu. Oke, laksanakan. Many minutes later. Langsung kita ke kelompok 1. Nah, karena saya lihat gambar mereka sangat bagus-bagus. Ada apa dengan mading mereka ini sehingga membuat mata saya tertarik terhadap mading mereka? Karyanya. Ayo silakan anakku. Oke. Tepuk tangan buat mereka. Tepuk tangan juga buat kelompok 4 juga ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga. Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan gangguan dalam sistem pencernaan manusia. Dan di sini sebenarnya ada 4 yang saya cantumkan di presentasi kali ini. Yang pertama ada penyakit MA. Sebelum sudah tahu penyakit MA itu karena produksi asam urat yang berlebihan pada lambung. Jadi MA ini terjadinya di lambung. Dan di sini bisa lihat ada lambungnya yang berwarna biru. Kemudian apa sih yang menjadi MA itu sakit? Ada nyeri di ulu hati, mual, muntah, juga penurunan berat badan. Kemudian ada yang kedua ada radang usus buntu. Radang usus buntu ini disebabkan oleh membentuknya kotoran di usus buntu di bagian daging bagian sini.
terdapat badai lambung terbuka sehingga asam lambung naik ke kerongkongan. Dan kemudian ini di refluksi ini terbuka, jadi terjadinya mual, muntah, batuk, kering. Nah, cara mengatasi keempat hal ini ada menjaga kebersihan, tidak makan makanan yang pedas, asam, tidak minum beralkohol dan pahit, dan pola makannya teratur. Sekian yang sudah sekali, terima kasih. Ini yang sangat bagus ya. Jadi penjelasannya juga, gambarnya juga, dalam keterangan daripada gambarnya juga. Kita orang pertama sekali melihat berarti langsung. Ya. 3,000 years later. Oke, selanjutnya kelompok 2 yang terakhir dan yang membuat mata kita menjadi bersinar-sinar. Oke. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya juga sama dari Jaya sebagai ketua kelompok, dan ada Samuel, ada Nicholas, ada Baby dan Selin akan mempresentasikan 4 penyakit pencernaan. Yang pertama kita ke MAC di sini. MAC adalah disebut juga dyspepsia, adalah rasa nyeri dan tidak nyaman pada lambung akibat sejumlah kondisi. Kondisi ini bukan suatu penyakit, melainkan gejala dari suatu penyakit. Meski terbilang mudah untuk disembuhkan, akan tetapi MAC juga bisa menjadi parah. Nah, MAC ini juga mungkin salah satu penyakit yang sangat umum ya, teman-teman pernah mengalami MAC. Di sini ada perbedaan lambung sehat dan MAC. Kalau lambung sehat itu bersih, kalau lambung MAC itu seperti ada borok-boroknya. Nah, penyebab penyakit MAC itu apa sih? Yang pertama adanya masalah emosional seperti depresi. Lalu yang kedua ada infeksi bakteri Helicobacter pylori. Dan yang ketiga terlalu banyak makan, bisa makanan berminyak, makanan pedas, makanan asam. Dan yang keempat kelebihan berat badan juga bisa. Yang kelima makan terlalu cepat, makannya tidak tenang, itu juga bisa. Yang keenam yang seperti nomor 4 juga mengonsumsi makanan berminyak, berlemak dan pedas. Yang ketujuh terlalu banyak mengonsumsi minuman berkafein. Nah, orang Indonesia kan suka banget yang minum kopi, apalagi bapak-bapak. Nah, itu kalau terlalu banyak itu bisa menyebabkan MAC. Yang nomor 8 mengonsumsi coklat berlebihan. Oke, langsung aja yang kedua, asam lambung lagi. Nah, jadi asam lambung itu adalah kondisi ketika asam lambung naik ke esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan itu kan ada di sini. Nah, biasa penyebab GERD atau asam lambung itu ada 3. Yang pertama itu kebiasaan merokok atau terpapar asap rokok. Nah, yang kedua itu makan dalam konsumsi sebelum berhari. Terus yang ketiga ditemukan kehamilan berusia tua dan juga alkohol juga. Nah, di sini ada contoh lambung yang normal dan juga yang ada asam lambungnya. Di sini ada contohnya, ada patoknya yang tertutup, sama kalau yang ada asam lambungnya dia terbuka. Oke, sekarang kita yang ketiga, yaitu ada penyakit diare. Diare adalah keluhan buang air besar encer atau berair yang terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari atau bisa juga lebih. Diare umumnya disebabkan oleh konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi virus, bakteri atau parasit. Nah, bisa dilihat ini kalau diare, kalau misalnya sehat, air diserap sama tubuh. Kalau misalnya lagi diare, terlalu banyak air dalam rongga usus, jadi menyebabkan diare. Nah, penyebab diare ini yang pertama ada infeksi virus seperti rotavirus yang ditandai dengan diare yang berair. Yang kedua ada infeksi bakteri Campylobacter dan Escherichia coli yang biasa disebut dengan keracunan makanan yang disebabkan oleh konsumsi makanan yang tidak dimasak atau belum matang. Ini ada 3 obat diare, nanti kalian bisa baca. Ada air putih, oralit, dan prega. Yang keempat Ada di terakhir ada amin atau asir, itu adalah pembengkakan atau peradangan pembuluh darah di ujung usus besar. Nah, di usus besar itu kan di antara rektum dan juga anus. Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan tekanan pembuluh darah di sekitar anus. Salah satunya karena lambungnya terlalu keras. Nah, di sini ada 6 penyebab ABY. Yang
Oke, jika tidak ada, sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih ya atas kelompok 2 ya. Karena materi yang sudah kamu buat ya sudah memenuhi dengan apa yang saya harapkan ya. Dari cara dia menjelaskan ya, lalu jenis-jenis daripada penyakitnya ya, dimana di sini ada penyakit mah, asam lambung, diare, ambeien, gitu ya, ya kan? Ambeien. Dan yang menjadi penyebabnya, ya. Lalu mereka juga bisa membedakan, ya, antara daripada organ yang normal sama organ yang sudah terinfeksi atau terkontaminasi. Mereka dengan cepat atau sigap untuk membedakan manusia yang normal sama yang tidak seperti itu ya. Oke, jadi tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sangat 3,000 years later. Oke, gimana? Seru nggak? Seru. Oke, selain daripada kita jatuh oleh waktu yang lebih cepat, ya kan? Lalu ditambah dengan gambar-gambar yang bagus, ya kan? Ya. Nah itu. Yang bikin serunya dari leaderboard bisa. Nah, Balapan. balapannya itu ya. Iya. Ini kan nilainya bisa. Hah? Pasti ada nilainya dong. Oh. Ada. Aduh. Oke. Jadi anak-anak, karena sudah selesai pelajaran kita untuk hari ini, bagaimana hasilnya? Apakah kau senang apa tidak? Senang. Jujur, senang apa tidak? Senang. Jujur, glorious. Oke. Kalau seperti itu, siapa yang bisa menyimpulkan atas pelajaran kita dalam satu hari ini? Nikolas. Coba, terang. Apa? Yang ada di pikiran kamu apa saja yang udah kamu dapat? Gangguan pencernaan. Ya. Si gimana? Gangguan pencernaan. Penyakit pada pencernaan. Terus? Kita sama mengetahui penyakit yang ada di dalam tubuh kita tuh, terus ada penyebabnya kenapa, gejalanya, dan cara mengatasi itu. Oke. Betul ya? Setelah kamu pelajari ini, kamu di sini dapat mengetahui jenis-jenis daripada penyakit, daripada sistem pencernaan maupun penyebabnya. Nah, itulah pelajaran kita yang harus kita ingat, ya. Lalu dari hasil bisnis kamu tadi juga, dari situ kamu bisa menggambarkan sejauh mana pengetahuan kamu. Oke, sekian pelajaran kita untuk hari ini. Ya, jangan kamu lupa untuk mengerjakan PR yang ada di LKS kamu. Siap. Ya. Lalu nanti dikumpulkan pada saat pertemuan berikutnya. Sekian, salam, tetap jaga kesehatan di manapun kamu berada.